Orang dewasa atau anak remaja rata-rata bernapas sedikitnya 17.000 kali per hari. Jika dalam sekali bernapas manusia menghirup setengah liter udara, maka dalam sehari manusia menghirup kurang lebih 8.500 liter udara. Dari sekian banyak gas yang kita hirup, tubuh kita hanya memerlukan oksigen. Namun, jumlah oksigen yang ada di atmosfer ini hanya sekitar 20% saja. 78%-nya adalah gas nitrogen dan yang 2% adalah gas lainnya termasuk karbon dioksida dan uap air. Jadi, dari sekitar 8.500 liter udara yang kita hirup setiap hari, sekitar 1.700 liternya adalah oksigen. Oksigen yang kita hirup setiap hari semuanya adalah pemberian Allah untuk kita gratis seumur hidup. Bayangkan bagaimana bila kita harus membeli oksigen yang kita hirup setiap hari. Kita kalkulasi saja, misalkan untuk 1 liter oksigen harganya Rp25.000. Maka dari 1.700 liter oksigen yang kita hirup setiap hari, dalam sehari kita akan menghabiskan uang sekitar Rp42.500.000 hanya untuk bernapas saja. Orang kaya manapun tak akan mampu membayar oksigen yang dia hirup seumur hidupnya. Itulah sebabnya mengapa kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas apa yang telah Dia berikan pada kita. Selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan. Allah yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Manusia memiliki organ pernapasan yang sangat sempurna, yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Berikut ini adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan kita dan fungsinya masing-masing. Secara struktural, sistem pernapasan manusia terdiri atas 2 bagian utama, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan faring, sedangkan sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Sistem pernapasan manusia dimulai dengan masuknya udara melalui hidung. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara, sedangkan selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas. Benda asing tersebut misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka merupakan bagian hidung yang banyak kapiler darahnya. Sehingga konka berfungsi untuk menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Ketika berada di tempat yang dingin, udara yang kalian hirup akan disesuaikan dengan suhu tubuh. Dalam hal ini, udara mengalami proses penghangatan. Demikian pula sebaliknya, ketika berada di tempat yang panas, suhu udara akan diturunkan agar sesuai dengan suhu tubuh kita. Di dalam rongga hidung juga terdapat indera pembau. Dengan adanya indera ini, kalian dapat menghindari tempat berbau yang mengindikasikan bahwa udara di tempat tersebut tidak sehat. Selanjutnya, udara yang masuk melalui hidung akan dilanjutkan masuk ke dalam faring. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang rongga hidung hingga rongga mulut. Sebenarnya, faring ini berfungsi bukan hanya sebagai jalur masuk udara, namun juga berfungsi sebagai jalur masuknya makanan, ruang resonansi, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Udara yang sudah berada di dalam faring selanjutnya masuk ke dalam laring atau pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok atau laring disusun oleh katup yang disebut epiglotis dan tulang-tulang rawan yang membentuk jakun. Epiglotis merupakan katup yang terbentuk dari tulang rawan dan berbentuk seperti daun yang dilapisi oleh sel-sel epitel.
Dalam keadaan normal, epiglotis selalu membuka dan udara bisa masuk secara langsung dari faring ke tenggorokan. Namun, jika kalian menelan makanan, maka epiglotis akan menutup, sehingga makanan yang kita telan tidak masuk ke saluran pernapasan. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring, maka akan terjadi refleks batuk yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring. Di dalam laring juga terdapat jakun. Pada laki-laki dewasa, umumnya jakun terlihat menonjol di leher depan bagian atas, sedangkan jakun wanita tidak menonjol. Di dalam jakun terdapat selaput atau pita suara. Udara akan masuk melalui selaput ini dan menggetarkannya sehingga menimbulkan suara pada saat kalian berbicara, bernyanyi, atau berteriak. Setelah masuk melalui laring, selanjutnya udara masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan atau trakea ini selalu terbuka dan siap dilewati oleh udara sehingga kalian dapat bernapas dengan leluasa setiap saat. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Bagian dalamnya selalu basah karena dilapisi oleh selaput lendir. Sel-sel epitelium penyusun dinding sebelah dalam tenggorokan atau trakea dilengkapi oleh silia atau rambut getar yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran-kotoran dalam udara yang lolos dari penyaringan di rongga hidung oleh rambut hidung dan selaput lendir. Dengan adanya proses penyaringan tahap kedua ini, udara yang masuk ke dalam paru-paru makin bersih dan tidak membahayakan tubuh. Selanjutnya, pada bagian paling dasar trakea bercabang menjadi dua, yang disebut bronkus. Bronkus yang satu menuju ke paru-paru kiri, sedangkan bronkus lainnya menuju ke paru-paru kanan. Cabang yang kanan lebih mendatar dibandingkan dengan cabang yang kiri. Bronkus kanan dan kiri masing-masing bercabang berulang-ulang sebanyak 15-20 kali di dalam paru-paru dan membentuk ribuan cabang bronkus yang disebut bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada gelembung-gelembung halus berisi udara yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Pada bagian alveolus inilah oksigen yang berasal dari udara akan ditukar dengan karbon dioksida yang berasal dari darah. Jadi, alveolus mampu berperan sebagai tempat pertukaran gas karena dindingnya sangat tipis dan lembab, serta diselubungi oleh pembuluh-pembuluh kapiler yang hanya berdinding selapis sel. Dalam paru-paru manusia terdapat 300 juta sampai 350 juta alveolus, yang secara keseluruhan permukaan alveolus sangat luas, lebih dari 80 meter persegi. Dengan struktur alveolus seperti ini, maka pertukaran gas menjadi lebih efisien dan maksimal. Di dalam alveolus, oksigen akan berdifusi dan menembus dinding pembuluh kapiler, kemudian masuk ke dalam peredaran darah. Oksigen akan diikat oleh hemoglobin membentuk oksihemoglobin dan diedarkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung oksihemoglobin berwarna merah cerah, adapun darah yang kehilangan oksigen akan berwarna merah tua. Pada saat bersamaan, karbon dioksida terlepas dari ikatannya dengan hemoglobin dari dalam darah, kemudian berdifusi dengan arah berlawanan dan menembus dinding pembuluh kapiler menuju ke alveolus, kemudian masuk ke bronkiolus, masuk ke bronkus, masuk ke trakea, laring, dan akhirnya keluar dari dalam tubuh melalui lubang hidung. Pada proses pernapasan terjadi dua peristiwa secara bergantian, yaitu menarik napas dan menghembuskan napas. Pada saat kita menarik napas, udara masuk ke dalam alat-alat pernapasan yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Tahap ini disebut tahap inspirasi atau fase inspirasi dan udaranya disebut udara inspirasi. Sebaliknya, pada saat kita menghembuskan nafas, udara keluar dari alat-alat pernapasan dan tahap ini disebut fase ekspirasi. Udaranya disebut udara ekspirasi.
Fase inspirasi dan ekspirasi berlangsung 15-18 kali setiap menit selama manusia hidup. Proses pernapasan pada dasarnya adalah suatu proses otomatis, bahkan saat kita tidur lelap pun proses itu tetap berjalan. Frekuensi pernapasan pada manusia bergantung dari beberapa faktor antara lain jenis kegiatan, jenis kelamin, umur, suhu tubuh, posisi tubuh, dan emosi.